Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dicukupkan Tuhan, semua dalam keadaan sehat, dan segala kebutuhan pendidikan anak-anak kita saat ini pun dicukupkan Tuhan. Saya rindu berbagi firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 37 dan 45. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan adalah kekuatan Daud menghadapi Goliat. Itulah yang akan kita renungkan saat ini. Kalau kita melihat dunia sekarang, kita ada di zaman atau di era pandemi COVID-19. Era pandemi COVID-19 mengubah banyak kebiasaan kehidupan saat ini. Manusia di era sekarang ibaratkan mainan balok kayu yang berserakan, sehingga semua memulai dari awal yang sama untuk menyusun kembali tatanan kehidupan. Pada era ini butuh banyak penyesuaian di dalam kebiasaan. Pengalaman di masa lalu yang kita miliki sebelum pandemi ini ada, meskipun berharga, tetapi kebanyakan dari pengalaman itu sudah tidak sesuai lagi pada masa ini, di era ini. Kita seperti menghadapi raksasa kehidupan yang menakutkan. Penuh misteri yang kita lihat adalah begitu sungguh menakutkan, banyak perubahan. Dan perubahan itu adalah perubahan yang buruk. Kita sedikit melihat hal yang baik. Nah, saat ini kita belajar dari Daud di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37 dan 45 itu. Sekalipun pengalaman sebagai seorang gembala yang menggembalakan dombanya sangat berharga dalam hidup Daud, tetapi menghadapi Goliat sepertinya pengalaman itu tidak ada artinya. Yang membuat Daud berani maju dalam situasi peperangan yang baru, peperangan yang tidak biasanya itu, dan menghadapi raksasa Goliat di mana banyak pasukan 1000 dan pahlawan Raja Saul tidak berani menghadapinya. Tetapi ketika apa yang membuat Daud berani, itu adalah karena Daud memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ya, pengalaman Daud hidup beriman kepada Tuhan. Pengalaman di mana ia ditolong Tuhan, ia dibentuk hidupnya oleh Tuhan menjadi kehidupan yang penuh kebiasaan-kebiasaan karakter-karakter yang Tuhan inginkan. Ia dilatih, ia diajar oleh Tuhan dalam hidupnya sebagai seorang anak Isai, sebagai seorang adik bungsu, sebagai seorang penggembala atas ternak-ternaknya. Ia mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, karena itu bagi kita saat ini ada dua hal yang saya bisa lihat melalui kehidupan Daud. Pertama, kebiasaan yang baik yang sudah kita miliki teruslah dilanjutkan. Jangan jadi patah semangat karena era pandemi ini, tapi lanjutkanlah. Kebiasaan yang baik itu apa? Menjadi seorang pembelajar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Menjadi seorang murid Tuhan ketika kita belajar dari perubahan-perubahan di dunia ini. Nah, itu kebiasaan yang baik yang dialami oleh Daud. Dan ketika kita punya itu, teruskan dan lanjutkan.
Sekalipun masuk pada sebuah perubahan dan menghadapi raksasa kehidupan di era pandemi ini, kita sudah banyak belajar dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tentu, dan ini kesempatan kita memiliki pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki mental usaha, mental keberanian melakukan segala sesuatu saat ini. Terutama mental keberanian dan usaha itu kita kerjakan untuk orang-orang yang kita cintai, sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi usaha kita, keberanian kita bukan lagi untuk diri kita sendiri. Inilah yang dimiliki oleh Daud. Dan untuk itulah ini yang juga yang perlu kita miliki di era pandemi ini. Jangan biarkan era pandemi ini semua orang memikirkan dirinya masing-masing. Tetapi kita memiliki kebiasaan yang baik yang terus kita lanjutkan, dan juga memiliki mental usaha keberanian melakukan segala sesuatu untuk orang yang kita cintai, sama seperti untuk Tuhan. Nah, maka percayalah bahwa Tuhan mendatangkan pertolongan ketika kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan mendatangkan kehidupan yang membentuk hati dan pikiran kita serupa dengannya, sehingga dalam melihat kenyataan yang kita hadapi saat ini, bahwa Tuhan telah menyerahkan raksasa kehidupan yang kita lihat itu ada di dalam kendali kita. Kita bisa memulai dengan baik di era pandemi ini, dan kita juga bisa mengakhirinya dengan baik juga dalam segala usaha dan iman kita kepadanya. Kiranya kita semakin diperkaya memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan, dan jadikanlah itu warisan kepada generasi selanjutnya. Jangan biarkan anak-anak kita kehilangan pembelajaran pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bawa anak-anak kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Melalui kita, Tuhan mengawalinya dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.